Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa jam lagi kita akan mudah-mudahan bisa ikut streaming dengan penuh kebanggaan, dengan doa bersama orang tua umat, di mana kedua frater yang akan ditabiskan diakon nanti akan menyatakan ketika rektor seminarnya akan memanggil mereka setelah penyelidikan. Bapak Uskup bertanya, diakon yang dipanggil akan walaupun suaranya tidak sebagus Romo Harjanto atau Romo Didi mungkin suaranya seperti Romo Agus, malu-malu atau aleman tapi jawaban itu harus terdengar. Saya hadir, atau kalau di negara lain present. Maksudnya ini saya yang mau minta ditabis diakon. Saya dengan segala ketidaklayaan, kekurangan, ketidaksempurnaan, saya mau dijadikan pelayan Tuhan melalui pelayanan gereja sebagai diakon. Saudara-saudari mengatakan saya hadir, saya ada, present kalau zaman dulu kan, Agus Raharjo ada maksudnya hadir, bukan absen. Kalau absen tuh sebenarnya maksudnya tidak hadir. Maaf, saya absen dulu, bukan di data, tapi saya tidak bisa hadir. Dan Anda tahu dari cerita para romo yang dekat dengan hati Anda, perjalanan menuju satu kata atau dua kata itu, saya hadir,
itu penuh dengan pergulatan. Ya, kalau memang ya frater ini atau kita semua serius, ya, doa ya dari seluruh umat di paroki di mana dia berasal ya. Nanti frater kita ya pada waktunya ya seluruh umat paroki Santa Maria Annunziata akan berdoa untuk sekarang pun kita berdoa untuk dia sampai saat dia akan ditabis kelak. Saudara-saudari, kata-kata itu mudah. Seperti siapa itu? Ya. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Lagunya enak, kata-katanya enak. Bisa ndak hadir pada saat yang kamu janjikan? Mau ndak hadir saat COVID? Saat kita ndak punya apa-apa? Saat kita meraba-raba dalam kegelapan, ini mau kemana? Negara kita, ya, gereja kapan bukanya Romo, kapan kami bisa beribadah bersama, katanya bulan Juni, lah ini kayaknya kok sudah ada tempat ibadah lain yang harus ditutup, ya. Kapan kami bisa mulai, kapan ya Kristus bisa benar-benar ada bagi kami, seperti yang ia janjikan, seperti yang kita dengar ya dalam bacaan-bacaan hari ini. Kita harus sering diingatkan, seperti umat Israel dalam bacaan pertama, jangan pernah lupa bagaimana ya Allah ya Allah Israel ya Yahweh memimpin kita ya keluar dari kegelapan perbudakan sampai menjadi bangsa yang bangga ya menjadi tuan di negeri sendiri. 40 tahun ya mereka harus berputar-putar di padang gurun karena kekerasan, kebebalan, ketegaran hati mereka. Dan salah satu dari karya luar biasa, menurut saya luar biasa dari laut yang terbelah dua ya, dan bagaimana tentara Fir'aun ya akhirnya ya, hilang ya dalam gelombang yang dahsyat itu, adalah ketika Allah memberikan encip-encip makanan surgawi. Ya memang tidak berbentuk ya lauk yang luar biasa, gurih, nikmat ya, penuh dengan buah kurma atau anggur ya yang manis, roti yang hambar, roti yang turun dalam kesunyian di pagi hari, dan mereka harus makan cepat-cepat karena mereka harus berangkat lagi ya menuju tanah perjanjian. Tidak ada rasanya, ya lama-lama mereka mulai bosan dan mengeluh. Tidak ada makanan surga yang lain yang kayak di Mesir itu, walaupun kami budak dapat sisa-sisa makanannya ya, tentara-tentaranya Fir'aun, paling tidak masih ada dagingnya, ada minyaknya ya. Ada araknya, ya, walaupun arak bekas-bekas. Ya. Kok roti putih hambar ini? Ya? Mereka lupa ya, bahwa karena roti dari surga itu, karena mana itu, mereka punya kekuatan. Tidak hanya kekuatan fisik, 40 tahun itu ya kurang lebih satu generasi hilang. Ya, yang masuk tanah perjanjian itu ya anak-anak atau cucu-cucu mereka. Yang berangkat umur 50, 60 ya pasti mati di padang gurun ya. Kecuali mereka punya kekuatan ya untuk bertahan ya dalam. Dan mereka yang makan mana bisa masuk ya, ke tanah perjanjian. Saudara-saudari, ketika Yesus berkata, akulah roti kehidupan, ia sebenarnya ingin mengatakan ya, kalau engkau ya benar-benar makan tubuhku dan minum darahku, ya ini masalahnya Tuhan Yesus ini senang ya mengagetkan, ya, memberi sedikit kejutan ya karena pemimpin-pemimpin agama waktu itu ya begitu kaku ya, begitu nyaman ya dengan teologi mereka, dan mereka kaget, loh awak dhewe iki disuruh makan daging dan darahnya orang ini. Jangankan dagingnya manusia ya, darahnya ya, binatang saja itu sudah haram ya dalam hukum Taurat. Kok ini darah dan dagingnya manusia? Mereka lupa ya kalau dijadikan satu, ini daging dan darahku. Ini aku, jiwa dan raga, manusiawi dan keilahianku, kuberikan kepadamu. Kemarin ya seorang teman saya yang sekarang sudah lansia ngirim kartun ya, ya itu minggu kedua bulan Mei kalau di seberang sana itu hari ibu. Jadi anak-anak sama cucu ya berkumpul, ya, ibunya senang sudah tua ya,
Terima kasih sudah hadir dan memberi hadiah saya ya. Kalau kita lihat anak-anak cucu-cucunya, semua ngelihat HP-nya. Tidak ada yang ngadepi ibunya. Mereka ada di situ. Mereka tidak hadir untuk ibunya. Tidak ada yang mendengarkan cerita-ceritanya. Mungkin hadiah itu mahal, mungkin hadiah itu bagus, tapi setelah itu mereka cepat-cepat kembali ke dunia mereka. Anda mungkin merasakan, atau Anda mungkin pernah sengaja atau secara tidak sengaja melukai hati orang-orang yang Anda cintai. Ingat ya ceritanya Uskup Benyamin ya kan? Pak, bisa tak beli waktumu ya? 2 jam saja supaya aku bisa bermain ya? Supaya papa bisa mendengarkan ceritaku ya? Karena papanya begitu sibuk. Karena tiap 1 jam untuk papanya mungkin bisa jadi 1 juta atau 1 miliar rupiah. Saking suksesnya. Dan sayangnya dia tidak punya waktu untuk anaknya yang sangat merindukannya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ketika ia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Nanti kita akan mengatakan, amin ya Tuhan. Amin. Amin itu harusnya terdengar. Saya waktu masih frater, kalau aminnya tidak terdengar, sama Romo Belgia di Filipina, tidak dikasih komuni. Bilang apa? Amin. Bilang apa? Sampai amin. Karena kamu percaya enggak? Ya, ini Tuhan Yesus yang akan hadir, mengisi jiwamu, memperkuat jiwa ragamu, semangatmu. Supaya apa? Supaya kamu pun nanti bisa hadir untuk orang-orang di rumah, besok di tempat-tempat kerjaan. Hadir bagi mereka yang sedang hanya melihat kegelapan. Hadir bagi mereka yang melihat ini kesempatan untuk mengadu domba, memecah belah negara ini. Hadir untuk berdiri dan berkata, bro, itu tidak benar. Yang kamu lakukan itu jahat sebenarnya, katanya sebenarnya. Yang bilang ada apa dengan cinta. Jangan lakukan itu. Ya. Kita adalah satu. Tuhan menginginkan kita satu. Seperti Tuhan, ya, Tuhan Yesus bersatu dengan Bapaknya. Minggu-minggu kemarin ya kita mencoba mendalami, merenungi ya dan memeluk, memiliki dengan keterbatasan kita ya misteri ya, dari Allah Tritunggal. Pada misa Romo Harjanto ya kita ingin kembali ya dilimpahi dengan berkat-berkat dan karunia-karunia Roh Kudus. Yang kadang-kadang seperti anak-anak ibu tadi nih ya wes aku wes mari nonton misa mau jam 8. Nonton misa kayak nonton bal-balan ya tadi pagi. Nonton ya. Ekaristi ya, tubuh dan darah Tuhan Yesus ya dijadikan pesta hari raya yang meriah zaman dulu, dan paus kita nanti masih akan melakukannya ya. Setelah misa nanti sore waktu Italia dia akan membawa ya prosesi sakramen Maha Kudus ya dari gereja pertama ya, gereja Lateran ke gereja ya. Dan biasanya ya kalau tidak Covid ya puluhan ribu orang mengikuti beliau. Kenapa? Ya hari ini kita diingatkan lagi seperti umat Israel. Jangan lupa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ingin mengajak kita hidup dalam misteri Paskahnya. Kalau sekarang ya kita bingung, kita tidak tahu siapa yang harus digugu ya. Yang satu bilang tidak popo, gak nulari ya. Yang satu bilang alah ini virus mau gawe-gaweane ya. Bill Gates atau siapa ya. Ini tidak main-main ya. Aku hadir dan kalau kamu percaya, kamu tidak saja akan memiliki kekuatan ya untuk menjalani semua cobaan ini, kamu akan merasakan hidup kekal juga, kedamaian. Anda pernah mungkin mengalami atau melihat orang ya, dalam keluarga atau komunitas kita, hidupnya tidak pernah api. Ya. Saya mungkin pernah cerita ya, seorang ibu di Tuban ya, suaminya meninggal mendadak ya karena penyakit yang misterius. Belum setahun atau 2 tahun, putranya yang juga sedang meniti karir dalam kepolisian. Dokternya tidak bisa menjelaskan kenapa. Tidak tahu bu, ini virus aneh. Tahu-tahu merasa tidak enak, greges, besoknya sudah tidak ada. Dan
Beberapa tahun kemudian anak putrinya, adiknya ya, yang penyakit aneh yang juga dibawa ke Singapura. Tak pikir ya Tuhan ya tolong ya. Beliau selalu minta doa saya karena kebetulan saya tugas YouTuber. Dan waktu saya di Blora, yang terakhir anaknya yang paling bungsu juga dengan suaminya yang meninggal ya, dalam waktu 2 mingguan, satu antara yang lain. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Kenapa Romo? Kenapa Tuhan mengambil semua? Kenapa Tuhan melakukan ini pada kami? Pada saya, kok tidak saya aja yang diambil? Saya mau jawab apa? Saya akan ya, berdoa Ibu, dan ya, kita tidak tahu, tapi kita yakin mereka sekarang ada dalam haribaan Allah Tritunggal. Nah kita ini yang masih berziarah ya perlu menggali ya kekuatan ya kebijakan apapun yang diajarkan dalam kitab suci ya, karena kita sedang memikul salib Yesus, memikul salib seperti Yesus ya dalam perjalanannya ke Golgota, dan semua itu tentu akan berakhir. Akhirnya beliau menemukan bahwa ya sekarang ngopeni anak-anaknya, anak-anak orang yang tidak mau ya, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang ya di pinggir jalan yang mungkin juga korban perdagangan manusia. Dia merasa direnggut ya oleh Tuhan, merenggut ya anak-anak yang dicintainya termasuk suaminya. Sekarang dia menemukan artinya. Tentu bukan Tuhan yang melakukan. Ya namanya penyakit, namanya misteri ya kehidupan manusia. Tapi dia sekarang menemukan apa? Sekarang saya tidak boleh ngurung dalam rumah, depresi, ya, ngambul, marah sama Tuhan. Sekarang saya tahu, saya dilepaskan ya dari menjaga anak-anak ya dan suami saya, supaya saya sekarang bisa mencari, menyekolahkan, memberi masa depan bagi anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Kalau tidak dari Tuhan ya, dari mana kebijaksanaan itu? Ya saya pasti ngamuk ya, saya pasti tidak akan ke gereja lagi ya. Tapi ibu ini menemukan dalam kegelapan, dalam dukanya yang mendalam, ternyata dia punya misi. Dan sekarang ya, dia menyelamatkan lebih banyak ya, kalau mau main angka ya, dia kehilangan 4 ya orang yang dikasihinya, 5 dengan mantunya ya. Sekarang dia ya punya puluhan anak yang bisa dia sekolahkan ya, diberi kepercayaan diri ya. Anak-anak yang tadinya dilupakan oleh orang tuanya sekarang punya seorang ibu ya. Saya cuma bisa mendoakan ya suatu saat ya dia bisa masuk calon hero ya, hero-nya Kick Andy ya. Tidak memperdulikan diri sendiri, bangkit dari duka nestapa atau tragedi atau musibah keluarganya dan hadir bagi orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita tidak lupa di tengah penderitaan, di tengah ketidakpastian, ya, di tengah pertanyaan-pertanyaan yang saat ini tidak bisa kita jawab atau belum kita temukan jawabannya, Tuhan hadir. Tidak hanya bagi kita yang nanti akan bisa menerima ya komuni kudus, tapi juga bagi saudara-saudari kita yang masih menantikan kapan Tuhan, kapan aku bisa benar-benar menerima komuni kudus. Tapi aku percaya ya, karena kau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, engkau pun bisa hadir dalam jiwaku ya, melalui komuni rohani. Saudara-saudari, hari raya tubuh dan darah Kristus meminta agar kita pun ya seperti Rasul Paulus dalam bacaan kedua ya, minum ya, darah Kristus dan makan ya tubuhnya. Itu berarti apa? Kita berpartisipasi. Kita masuk dalam persekutuan ya, misteri Paskah Tuhan. Dan kita diminta untuk membagikannya bagi sesama. Dengan bagaimana? Saya tidak punya uang Romo, saya tidak punya talenta. Ya paling tidak hadir. Seperti para asisten imam kita ya. Hadir ya, mendengarkan, mencoba bertanya kepada Romo, apa bisa Romo ini kita layani. Bagaimana keluarganya ya, bisa kita doakan, apa bisa Romo masukkan dalam intensi misa Romo nanti, hadir ya. Dan apa yang kita tidak bisa, Tuhan
yang akan menuntaskannya. Saudara-saudari, kita hanya punya roti kecil yang hambar seperti mana ya, di padang gurun dulu. Tapi kalau kita percaya bahwa roti ini bukan hanya lambang atau simbol, tapi akan menjadi Tuhan Yesus sendiri dengan segala kemuliaannya ya, dengan segala kekuatannya menanggung salib, kekuatannya akan menjadi milik kita. Semangatnya untuk berkorban, untuk peduli, untuk solider bagi sesama akan menjadi semangat kita juga. Dan saya pernah datang ke satu rumah ya, yang lain bagus-bagus ya, ada lukisan patung Bunda Maria, tapi ada satu zaman dulu kan pakai kayu ya, ada gambar, itu sudah sawangan ya, ini kok enggak pernah diberseni, ya itu miliknya Eyang Romo. Apa tulisannya? Karena ya di situ dituliskannya seperti apa yang padi ya, dan ini gandum dan roti. Kalau diterjemahkannya, kalau semua usaha kita gagal, ya, coba roti kehidupan. Kadang-kadang kita berusaha ya dengan niat baik, dengan semangat kita lupa bahwa kita perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Hadir, tidak hanya tubuh saja, seperti anak-anaknya ibu tadi ya. Istri sudah nunggu ya seharian, supaya bisa cerita-cerita apa, bisa ya berbagi rasa. Suaminya ya urusan kerja ya, saya lihat ke HP ya. Anak-anak sudah kepengen dirangkul ya, paling tidak mainan apa ya, kuda-kudaan main. Ini gambaran saya, tadi saya dapat 100 atau 90 ya dalam ulangan. Nanti Bapak sibuk ya. Ayo hadir kembali ya. Dari banyak yang mencoba melihat segi positif dari COVID ini, sekarang kita dipaksa hadir. Sebagian besar dari kita tidak bisa kerja seperti biasanya. Dan mau tidak mau, yo kesel, yo mumet. Ya. Wah, anak kok lari terus, ngamplok terus. Ya. Tapi kita merasakan ketika memeluk, ketika dia tertidur ya dalam pelukan kita. Ini yang dirindukannya. Waktu dulu kami sibuk masing-masing. Ya. Ini yang juga mestinya saya rindukan. Berada bersama keluarga. Misa bersama. Banyak teman kita bilang, kapan Romo suami saya bisa ikut saya ke gereja ya, tanpa COVID. Sekarang dengan COVID, ya mau kemana lagi? Ya melok dengan istri dan anaknya. Dan saya yakin ya, mulai tersentuh hatinya untuk menerima kembali ya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Semoga kalau nanti kita melihat ya, roti kecil yang hambar ya, dan anggur yang cuma beberapa ya mililiter saja, kita tahu ya itu bukan lagi roti dan anggur. Setelah Romo mengucapkan doa konsekrasi, itu menjadi Tuhan Yesus yang siap memperbaharui ya, menyegarkan semangat kita kembali untuk ya dikuatkan oleh keilahiannya, dan kita bisa hadir bagi sesama ya, menguatkan, meneguhkan, menghibur, memulihkan ya, persahabatan dan menjaga persatuan ya, gereja dan bangsa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.